Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Tan Yun memalingkan muka, tetapi melihat serangkaian puncak agung yang terbakar dengan api yang mengamuk, berdiri di antara langit dan bumi, tanpa melihat sekilas, semua gunung berapi terlihat. Di antara gunung berapi, lahar mengalir deras, yang cukup mengejutkan. Dan Tan Yun berdiri di puncak gunung berapi. Karena dia memiliki api Meng Agung, dia tidak perlu menggunakan kekuatan suci untuk melindunginya, dan api itu tidak dapat melukainya sama sekali. Betul sekali, neraka kuno penuh dengan api, dan lautan api menelan segalanya. Pada saat yang sama, anak-anak leluhur Sisu, murid kuil Tianmen, dan putra pertama Shenzong of Bliss, tersebar di penjara api kuno, entah memiliki kekuatan ilahi atau perlindungan kekuatan leluhur, atau mengorbankan baju besi pertahanan untuk mencegah terbakar oleh api. Alasan mengapa ada tirai cahaya kekuatan suci untuk perlindungan tubuh dan perbedaan antara tirai cahaya kekuatan leluhur adalah bahwa kerajaan leluhur memiliki kekuatan suci di dalam tubuh. Setelah dipromosikan ke alam raja leluhur, kekuatan suci di kolam spiritual akan diubah menjadi kekuatan leluhur, dan pada saat yang sama meludahkan roh leluhur antara langit dan bumi. Pertama seberangi perampokan dan promosikan ke ranah kaisar leluhur, dan kemudian temukan tempat untuk mundur. Ketika Tan Yun berbisik diam-diam, tiba-tiba, dua ejekan jatuh dari langit, mengganggu pikirannya. Rekan Taois dari kuil Tianmen ini, serahkan semua barangmu. Iya, serahkan. Keciut. Dua murid elit yang mengenakan kostum Dewa Kebahagiaan, merangkul kekuatan tirai cahaya leluhur, turun dari langit, terbang ke puncak gunung berapi, dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun melirik dan menemukan bahwa keduanya hanya tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur, cahaya dingin muncul di pupil bintangnya. Bagi para murid Dewa Kebahagiaan, Tan Yun hanya punya satu pikiran untuk membunuh. Bagaimana jika saya tidak membayar? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Kedua murid laki-laki itu terkejut, salah satu dari mereka menyeringai dan berkata, seperti kata pepatah, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Cepat, kalau tidak, aku akan menurunkanmu 8 potong dan melemparkannya ke magma di bawah. Mendengar itu, Tan Yun melepas cincin leluhur di tangan kanannya dengan tangan kirinya, mengulurkan tangan kirinya, dan berkata, ada 130 juta batu leluhur yang luar biasa dalam diriku, ambillah. Hanya kamu adalah murid batin dari kerajaan raja leluhur dari istana Dewa Tianmen. Kamu memiliki begitu banyak batu leluhur teratas. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, jika anak Anda berani membodohi saya, Anda sudah mati. Murid itu melepaskan pengetahuan spiritualnya ke dalam cincin leluhur di telapak tangan kiri Tan Yun. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat, matanya melebar, matanya dengan rakus bersemangat dan berteriak, Junior Li Luo, kami mengirimnya. Anak ini benar-benar memiliki begitu banyak batu leluhur terbaik. Tanda seru petik 2. Kakak Zhang Jin, ini nyata. Jangan membuatku takut. Murid bernama Li Luo buru-buru melepaskan pengetahuan spiritualnya dan memasuki cincin leluhur. Ketika dia menemukan itu seperti yang dikatakan Zhang Jin, dia gemetar karena kegembiraan. Wow, hahaha. Ini dikembangkan, kami mengirimkannya kali ini. Li Luo tertawa penuh semangat, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih leluhur Jie di telapak tangan kiri Tan Yun. Sama seperti ibu jari kanan, jari telunjuk, dan jari tengah Li Luo menjepit 3 jari Zhu Jie, Tan Yun tiba-tiba menjabat tangan kirinya dan meraih 3 jari Li Luo. Retakan. Ah, jariku. Ketika suara retakan tulang dan jeritan mematikan kulit kepala terdengar, 3 jari Li Luo dipotong oleh Tan Yun, dan darah menyembur keluar. Adegan tiba-tiba ini, Zhang Jin di samping tidak mengharapkan sama sekali, dia tidak pernah menyangka bahwa semut kesempurnaan agung di kerajaan leluhur kuil Tianmen akan berani melakukannya. Dasar sialan, berani menyerangku, aku akan membunuhmu. Li Luo, yang kehilangan 3 jari di tangan kanannya, benar-benar marah. Dia mengepalkan tangan kirinya dan menghantam dada Tan Yun, yang sudah dekat. Dia sangat sombong, dengan kekuatan tingkat ketujuh dari ranah kaisar leluhurnya, dengan pukulan ini, semut di depannya harus dihancurkan. Tapi dia salah. Salah. Kamu ingin membunuhku. Tan Yun menembakkan tinju kiri Li Luo seperti kilat dengan telapak tangan kanannya. Boom, klik, klik. Dalam suara keras, semburan retak tulang terdengar, kepalan tangan kiri Li Luo menghadap telapak tangan kanan Tan Yun yang rapuh dan menyedihkan, darah berceceran, dan 5 jarinya pecah.
Tidak hanya itu, seluruh lengan kiri Li Luo, yang tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan Tan Yun, pecah berkeping-keping. Engah. Li Luo, yang kehilangan lengan kirinya, merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir ke dada kirinya dari lengannya yang patah, mencapai jantungnya. Darah disemprotkan dari mulutnya dan tubuhnya terlempar ke udara. Bawa saya kembali. Tan Yun tiba-tiba maju selangkah. Saat dia melangkah mendekat, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kanan Li Luo dengan tangan kanannya. Mati. Tan Yun tiba-tiba menarik lengan kanannya, dan tangan kanannya menarik Li Luo ke belakang dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, lutut kanannya tiba-tiba naik dan mengenai pangkal hidung Li Luo. Tidak. Ledakan. Tangisan serak Li Luo tiba-tiba berhenti, dan setelah hidungnya hancur, seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Berdebar. Mayat tanpa kepala dengan darah yang memancar jatuh ke dalam api di depan Zhang Jin. Sisi. Saat bernafas, tubuh berubah menjadi abu dalam nyala api. Melihat Li Luo, yang berubah menjadi abu, Zhang Jin, yang juga merupakan lapisan ketujuh dari alam kaisar leluhur, gemetar di mana-mana, dengan butiran keringat menetes di dahinya. Mengerikan, mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung alam Raja Leluhur, akan membunuh Li Luo dengan begitu mudah. Kamu berani membunuh muridku Shenzong of Bliss, tidak peduli siapa kamu, kamu sudah mati. Dengan raungan, Zhang Jin mengorbankan perahu ilahi kaisar leluhur tertinggi, dan mendorong perahu ilahi ke langit dengan panik. Menurut pendapatnya, kecepatan terbang dari senjata kekaisaran leluhur tertinggi Shenzhou sebanding dengan dewa kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, dan Tan Yun tidak dapat mengejarnya. Ingin melarikan diri, idiot berbicara tentang mimpi. Tan Yun mengandung niat membunuh, dan ketika sampai di telinga Zhang Jin, dia menggunakan langkah suci Hongmeng, melintas dari puncak gunung berapi menuju kehampaan. Desir-desir. Tan Yun menjentikkan Shenzhou hanya 3 kali. Melihat Tan Yun yang tiba-tiba muncul di sampingnya, Zhang Jin benar-benar ngeri. Dia tahu bahwa lawan tidak hanya melompat untuk menantang kekuatan melawan langit, tetapi juga kecepatan. Meluangkan. Zhang Jin berbalik dan menatap Tan Yun. Ketika dia hendak berlutut, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang surgawi kaisar leluhur yang luar biasa dari atribut angin menusuk tenggorokan Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Tan Yun tiba-tiba menoleh, dan pada saat dia menghindar dengan berbahaya, kaki kanannya tiba-tiba mengenai dada Zhang Jin. Ledakan. Kaca. Kaca. Hidung Zhang Jin berdarah, darah menyembur dari mulutnya, dan dadanya runtuh. Dia ditendang dari Shenzhou dan mendarat di puncak gunung berapi. Berdengung. Sementara kekosongan bergetar, Tan Yun muncul di gunung berapi dan menginjak dada Zhang Jin. Maafkan aku, maafkan aku. Zhang Jin memohon dengan lemah, selama kamu mengampuni aku. Diam. Tan Yun bertanya setelah dia memarahi, lebih dari 90.000 tahun yang lalu, Tuan Muda para Dewa Kebahagiaan, Huyan Yingfeng, menangkap puluhan miliar tentara sihir di alam semesta yang lebih rendah. Apakah prajurit sihir itu masih hidup? Tidak lagi. Meskipun Zhang Jin tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia masih berkata dengan jujur, prajurit dewa itu digunakan untuk pengorbanan darah. Sebelum Tan Yun masih memiliki secercah harapan, masih ada yang hidup di bawah puluhan miliar tentaranya. Setelah mereka semua mati, Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan rambut putihnya menari-nari di tiup angin. Dia mengangkat rambutnya dan menjerit kesedihan. Setelah raungan, setetes air mata keluar dari mata merah Tan Yun. Katakan padaku. Tan Yun menatap Zhang Jin yang sedang menginjak kakinya, dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, apakah Huyan Yingfeng sudah datang ke neraka kuno? Melihat penampilan kanibalisme Tan Yun, Zhang Jin gemetar dan suaranya bergetar. Bahkan lebih kuat, ayo, ayo, ayo. Setelah mendengar bahwa Huyan Yingfeng telah datang ke penjara api kuno, Tan Yun meraung lagi, alam apa dia sekarang? Ini kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur. Zhang Jin dengan gemetar berkata, aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Tolong luangkan hidupku. Tolong. Tan Yun menutup telinga padanya. Puluhan miliar bawahan yang dibunuh secara brutal oleh Dewa Kebahagiaan, air mata menetes, mengangkat kaki kanan mereka, dan ketika mereka tiba-tiba menghentakkan kepala ke arah Zhang Jin, raungan keras bergema di langit, Huyan memenangkan Maple, aku sumpah demi Tan Yun, zaman dulu neraka pasti. Bunuh kamu, kalau tidak kamu bukan manusia. Ledakan. Kepala Zhang Jin pecah,
dan mayat tanpa kepala itu berubah menjadi ketiadaan dalam nyala api. Hanya leluhurnya Jie dan leluhur Li Luo, Jie, yang berbaring diam di lautan api, memberi tahu bahwa tuannya ada di sana. Tan Yun berdiri dengan tenang di dalam api, menutup matanya yang berlinang air mata, dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kesedihannya. Setelah beberapa saat, Tan Yun membuka matanya yang berlinang air mata dan mengucapkan setiap kata, murid dari 120.000 sekte Dewa Kebahagiaan yang memasuki neraka kuno. Kecuali saya, Tan Yun, sudah mati. Jika tidak, saya ingin Anda tidak memikirkannya, itu. Tinggalkan hidup-hidup. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menari dengan rambut putih, melepaskan kesadaran ilahi 3 kali lipat yang sebanding dengan alam kaisar leluhur secara ekstrim, meliputi pegunungan api yang luas ke segala arah. Setelah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, mata Tan Yunsing berkedip. Menurut slip giok peta, saya berada di pegunungan neraka di barat laut neraka kuno. Tempat ini cukup terpencil, dan ini adalah tempat terbaik bagi saya untuk menyeberang kesengsaraan dan kemunduran. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun segera merasakan penghalang dari ranah kaisar leluhur. Merayu. Segera, ada angin kencang di atas kepala Tan Yun, dan awan yang mengepul berkumpul di atas pegunungan neraka seperti gunung yang gelap, dan datang menabrak seperti sekelompok kuda hitam yang tak ada habisnya. Dalam waktu singkat, kekosongan 3 juta sen di atas Tan Yun ditelan oleh awan gelap. Untuk sementara, dunia jatuh ke dalam kegelapan, dan api yang menyala di pegunungan Huoyu menjadi semakin menyilaukan. Tusuk, tusuk. Di awan gelap yang mengepul, Dewa Kaisar leluhur Lei Tianji, seperti naga raksasa, melaju dengan tergesa-gesa, sangat menakutkan. Pada jam berikutnya, Dewa Kaisar leluhur, kesengsaraan surgawi guntur, semakin banyak berkumpul di awan gelap, dan kesengsaraan surgawi belum tiba. Aura horor dan menakutkan Tan Yun keluar dari awan gelap dan menelan Tan Yun. Di bawah aura tirani, Tan Yun terjun ke lautan luas seperti perahu datar. Tubuh Tiran Hongmeng. Pada pemikiran pertama Tan Yun, ukurannya melonjak menjadi raksasa setinggi 30.000 kaki, seperti menara besi berbentuk manusia, berdiri di puncak gunung berapi. Kali ini, Tan Yun tidak melakukan tendangan voli lagi. Keluhannya sebelumnya di alam semesta yang lebih rendah telah berakhir, dan dia tidak perlu terpana dengan Tuhan. Meskipun Tan Yun tahu dengan jelas bahwa kekuatan Dewa Leluhur Lei Tianji akan berkurang hingga 90% saat berdiri untuk menyeberangi malapetaka, dia masih tidak berani gegabah. Ledakan. Merayu. Ledakan keras bergema di langit, dan Dewa Kaisar Leluhur Lei Tianji, yang setebal ratusan kaki dan panjang puluhan ribu kaki, keluar dari awan dengan kekosongan yang retak, dan mengenai dada Tan Yun. Sangat kuat. Tan Yun terkejut. Kekuatan bencana hari ini 3 poin lebih kuat dari yang dia kira. Dia merasa dadanya dihancurkan oleh palu godam, dan organ dalamnya kesakitan. Sinar darah meluap dari sudut mulut Tan Yun, dan tubuhnya yang seperti gunung diledakkan oleh tendangan voli, dan tubuhnya hancur karena dampak gunung berapi di kejauhan. Pada saat yang sama, di luar neraka kuno, para dewa di lantai atas sedang mengobrol dengan Fang Zixi dan Helian Mengde. Huyan Zhang tiba-tiba bangkit dari kursi, wajahnya sangat berubah. Bagaimana ini mungkin? Sekte Master Huyan, ada apa denganmu? Helian Mengde bertanya dengan jentikan alisnya. Fang Zixi juga menatap Huyan Zhang dengan bingung. Wajah Huyan Zhang berwarna biru, dan matanya yang keruh menunjukkan warna yang luar biasa, dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang-orang dari para dewa kuno abadi sedang melintasi malapetaka. Apa? Helian Mengde tiba-tiba berdiri, tampak terkejut. Bukankah Protos kuno abadi sedang dimusnahkan oleh Sekte Dewa Kebahagiaan Anda dan leluhur Dongzu, leluhur Nanzu, dan leluhur Beizu dulu sekali? Mungkin seseorang masih hidup. Tubuh Fang Zixi bergetar, dan diam-diam berkata, Tan Yun pasti mengalami bencana, tetapi bagaimana Huyan Zhang bisa tahu? Memikirkan hal ini, Fang Zixi pura-pura bingung, memandang Huyan Zhang, dan berkata, Master Sekte Huyan, apakah Anda membuat kesalahan? Dewa kuno abadi belum muncul selama 80 juta tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul saat ini? Kamu tidak dapat membuat kesalahan, Master Sekte ini tidak akan pernah membuat kesalahan. Huyan Zhang berkata, keduanya tidak tahu, Protos kuno yang abadi terlalu menentang langit, jadi Tuhan telah menahan mereka. Ketika mereka melewati malapetaka, kekuatan perampokan adalah dewa lain. 3 kali selama klan melintasi perampokan.
Kesengsaraan para dewa kuno abadi juga disebut kesengsaraan abadi. 80 juta tahun yang lalu, setelah 4 kekuatan besar kita memusnahkan dewa-dewa kuno yang abadi, kami khawatir akan ada ikan yang menyelinap melalui jaring. Jadi Raja ini dan Kaisar Besar Dongsu, Nanzu Agung, dan Beizu Agung bersama-sama menarik sinar dari hukum Tuhan. Kesengsaraan abadi. Kemudian, untaian kesengsaraan abadi ini dibagi menjadi 4 dan disegel dalam pikiran kita berempat. Begitu seseorang dari ras dewa kuno abadi melintasi bencana, kita berempat akan merasakannya pada saat yang sama. Dari perspektif hanya melintasi malapetaka, orang yang melintasi malapetaka harus melintasi malapetaka leluhur abadi. Fang Zixi mengangguk dan berkata, jadi begitu, lalu apakah Anda tahu lokasi orang yang melintasi malapetaka itu? Itu harus di alam ilahi Sisu. Huyan Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, tidak mungkin untuk menentukan lokasi spesifik. Mendengar ini, Fang Zixi menyebutkan jantung di tenggorokannya, dan akhirnya tenggelam lagi. Dia berkata dengan santai, bagaimana jika ada dewa kuno yang benar-benar abadi yang tidak punah? Bagi mereka yang melintasi malapetaka, keberhasilan malapetaka hanyalah tahap pertama dari ranah kaisar leluhur, dan itu bukan masalah. Setelah mendengar ini, Huyan Zhang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ras dewa kuno abadi ini awalnya adalah dewa melawan langit, dan citra bencana abadi di kepala raja ini kabur, menunjukkan bahwa bakat orang yang melintasi musibah lebih berbanding terbalik hari. Baru saja, Master Sekte ini menemukan bahwa kesengsaraan abadi sangat kabur, yang berarti bahwa orang yang melewati kesengsaraan pasti adalah bakat mempesona dari ras dewa kuno abadi. Bakat mempesona semacam ini harus dibunuh sesegera mungkin, jika tidak, begitu tumbuh, akan ada masalah tanpa akhir. Pada saat yang sama, di ujung timur alam ilahi Sisu, dinasti leluhur Dongsu. Di sebuah istana yang megah, seorang lelaki tua-tua dan bersahaja yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya mengungkapkan warna yang tidak dapat dipercaya, dewa kuno abadi, masih ada orang yang masih hidup. Setelah bergumam, lelaki tua itu dengan tegas berkata, kemarilah. Bawahan ada di sini. Dengan suara hormat, awan kabut hitam muncul dari lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu suram dan berkata, Kaisar Agung merasakan sisa-sisa abadi para dewa kuno di alam ilahi Sisu. Sisa-sisanya sangat berbakat dan sedang mengalami bencana Kaisar leluhur abadi. Kamu segera mengirim orang ke alam dewa Sisu untuk melacak keberadaan sisa-sisa dewa kuno abadi dengan segala cara. Ingat, itu harus dilakukan secara rahasia, dan tidak boleh disebarluaskan. Lagi pula, Protoss yang telah setia kepada Protoss kuno abadi sekarang menantikan Protoss dan keturunan kuno yang abadi. Begitu mereka mengetahui bahwa dewa kuno abadi belum mati, mereka pasti akan melindungi sisa-sisa dewa kuno abadi. Ketika benua timur besar memerintahkan orang untuk menemukan keberadaan sisa-sisa dewa kuno abadi, Kaisar Agung Nanzu dan Beizu Besar juga diam-diam mengirim orang ke wilayah ilahi Sisu untuk memburu sisa-sisa dewa kuno abadi di semua biaya. Pada saat gelombang gelap musuh mengamuk, Tan Yun, yang berada di wilayah api kuno, tidak tahu apa-apa. Boom, boom. Di awan gelap yang luas, kesengsaraan surgawi Kaisar leluhur abadi yang kejam, dengan kehampaan yang retak, datang sangat banyak, menelan gunung berapi dan Tan Yun. Boom, boom. Gunung berapi yang menembus ke langit, tidak mampu menahan kekuatan surga, pecah berkeping-keping. Pada saat ini, gunung itu runtuh. Pada saat ini, ruang yang retak mulai runtuh. Seolah-olah akhir dunia akan datang. Meskipun tidak mungkin untuk melihat Tan Yun, dapat dilihat bahwa Tan Yun pasti tidak mati dari kesengsaraan yang terus meledak di bawah awan gelap yang luas. Karena begitu Tan Yun mati dan menghilang, perampokan itu juga akan hilang. Waktu mengalir, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu, dan Tan Yun masih mengalami bencana. Waktu terbang seperti anak panah, dan sudah lebih dari 11 bulan sejak perampokan Tan Yundu segera. Pada saat ini, 10 murid laki-laki dari kuil Tianmen berdiri di kekosongan 20 juta sen dari area kesengsaraan Tan Yundu. Dilihat dari kostum 10 orang, mereka semua adalah murid elit Terran Star Territory. Dan pemuda dengan temperamen luar biasa yang dipimpin olehnya bukanlah orang lain, tetapi murid terkuat pertama dari Terran Star Territory, Zhao Yanting. Tepatnya, itu harus menjadi kekuatan pertama di antara semua murid elit di wilayah bintang 3 kuil Tianmen. Karena dalam pertempuran 3 murid elit di bidang bintang,
Zhao Yanting berhasil memenangkan hadiah pertama. Meskipun ia adalah basis kultivasi kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, ia dapat melompati pembangkit tenaga listrik 8 kali lipat alam kaisar leluhur, tidak ada keraguan bahwa ia pasti jenius seperti monster. Pada saat ini, salah satu murid elit, melihat awan gelap di depannya, berkata, "Saudara Zhao, seseorang telah melintasi perampokan di pegunungan rentang api." Tapi yang membuatku merasa aneh adalah bahwa dari perspektif ukuran kesengsaraan, itu lebih kecil dari kesengsaraan besar dari alam kaisar leluhur, tetapi setidaknya 2 kali lebih kuat dari kesengsaraan besar dari alam kaisar leluhur. Petik 2. Saudaraku, menurutmu alam apa orang yang melintasi malapetaka itu? Mendengar ini, Zhao Yanting menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak bisa menebak, lebih baik kita melihat perubahannya dan melihat siapa yang mengalami bencana. Ikuti aku. Setelah Zhao Yanting meninggalkan kalimat, dia memimpin untuk terbang menuju tepi area kesengsaraan. 1 jam kemudian, Zhao Yanting 10 orang tergantung di pegunungan. Pada saat ini, seorang murid laki-laki melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan hati-hati menjulur ke depan. Setelah beberapa saat, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Apa masalahnya? Zhao Yanting bertanya melalui transmisi suara. Kakak Zhao, tebak siapa yang kutemukan? Murid itu sangat bersemangat sehingga dia menjualnya. Siapa yang membuatmu begitu bersemangat? Zhao Yanting berkata sambil tersenyum, mungkinkah itu gadis yang kamu sukai? Tidak, murid itu berkata dalam transmisi suara, ini Tan Yun. Apa? Tan Yun. Iya, kakak senior Zhao, itu Tan Yun. Ketika murid itu berbicara, Zhao Yanting diam-diam melepaskan kesadaran spiritualnya, dan membentang ke depan seperti gelombang, menutupi Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah dan memperlihatkan sedikit tubuh tanpa tulang, tidak sekuat Zhao Yanting, jadi dia tidak menyadari pengintipan Zhao Yanting. Namun, dia sudah menyadarinya, dan baru kemudian kesadaran murid laki-laki itu memeriksa dirinya sendiri. Dari perspektif kekuatan kesadaran ilahi saya barusan, itu seharusnya kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur. Setelah Lao Zi berhasil mengatasi malapetaka, jika Anda adalah musuh, maka Anda akan mati. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia masih menderita karena pemboman surga kaisar leluhur abadi. Pada saat yang sama, Zhao Yanting, yang tertidur di pegunungan, menarik kesadaran surgawinya, matanya bersinar dengan kegembiraan, hahaha, tidak ada tempat untuk mencari sepatu besi, tidak ada usaha sama sekali. Tan Yun, kamu pasti tidak pernah menyangka bahwa kamu akan sangat sial, maukah kamu bertemu denganku saat melintasi kesengsaraan? Pada saat ini, murid lain memberi Zhao Yanting pesan. Saudara Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, Saudara Zhao. Petik 2 petik 2. Zhao Yanting berkata dengan mencibir di wajahnya dan berkata, jangan panik, ini bukan waktunya untuk membunuh Tan Yun. Kesengsaraan surgawinya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jika kita masuk sekarang, kita mungkin mati. Dalam situasinya saat ini, aku takut dia akan mati karena kesengsaraan sebelum dia berhasil mengatasi kesengsaraan, jadi kita akan menyelamatkan masalah. Bahkan jika dia tidak mati di bawah kesengsaraan, dia akan mati setelah dia berhasil melewati kesengsaraan. Itu adalah waktu terlemahnya. Apa perbedaan antara membunuhnya dan mencubit semut? Ke-9 orang itu semuanya setuju dengan usulan Zhao Yanting. Setelah itu, 10 orang tergantung di pegunungan tanpa bergerak, menunggu dengan tenang sampai Tan Yun mati di bawah malapetaka. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 hari lagi berlalu. Yang mengejutkan 10 orang itu, Tan Yun, yang ada di sekujur tubuhnya, belum mati. Inilah yang tidak mereka harapkan. Segera setelah 5 hari, Tan Yun masih hidup. Tiba-tiba, di hadapan 10 orang, bencana besar menghilang, dan awan hitam mengepul yang segera menyelimuti pegunungan Huoyu dengan cepat menghilang tanpa jejak. 10 orang melepaskan kesadaran ilahi mereka dan berjalan menuju Tan Yun. Mereka menemukan bahwa Tan Yun, yang tingginya 30.000 kaki, tiba-tiba menyusut dan menjadi orang normal. Pada saat ini, pipi, lengan, dan kaki Tan Yun hampir menghilang. Tidak hanya itu, tetapi juga jejak retakan muncul di tulangnya. Tingkat keparahan cedera sudah terbukti dengan sendirinya. Wah, Tan Yun jatuh terengah-engah di antara pegunungan yang hancur. Melihat ke langit, ada kabut di pandangannya yang belum pernah dia lihat sebelumnya.
Kabut berkabut adalah roh leluhur yang hanya bisa dilihat setelah para dewa dipromosikan ke ranah kaisar leluhur. Apakah ini roh leluhur? Setelah Tan Yun membuat suara yang lemah, ketika dia menutup matanya, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Pada saat ini, jika Anda dapat melihat ke dalam linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin leluhur Hongmeng di kolam spiritualnya dengan cepat bergabung menjadi satu janin leluhur Hongmeng. Pada saat yang sama, jiwa Raja Leluhur Hongmeng jauh di dalam pikirannya juga berevolusi menjadi jiwa Raja Leluhur Hongmeng. Ketika janin leluhur Hongmeng dan jiwa leluhur Hongmeng terbentuk, itu berarti Tan Yun akhirnya memasuki tahap pertama alam leluhur. Saat ranah Tan Yun meningkat, kekuatan suci di kolam spiritualnya dengan cepat berubah menjadi kekuatan leluhur yang lebih halus. Setelah kekuatan suci telah mengalami perubahan kualitatif dan berubah menjadi kekuatan leluhur, aura tirani dilepaskan dari tubuh Tan Yun. Tiba-tiba, ratusan juta batu besar di sekelilingnya pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Tan Yun merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang agung. Dia yakin bahwa jika dia pulih dari cederanya, saat dia dipromosikan ke tingkat pertama Kaisar Leluhur, kekuatannya akan setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tan Yun juga yakin bahwa kekuatan jiwa Kaisar Leluhur Hongmeng-nya telah mencapai tingkat keempat dari alam Kaisar Leluhur. Tan Yun tidak segera menggunakan sumber cahaya untuk pulih dari cederanya. Dia ingin memastikan bahwa orang yang mulai memata-matai dia setengah bulan yang lalu adalah musuh atau teman. Ternyata itu adalah murid elit Terran Star Territory. Jika kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena kejam. Tan Yun memejamkan matanya, membuka matanya sedikit, dan menemukan Zhao Yanting 10 orang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Desir-desir. Sesaat kemudian, 10 sosok turun dari langit, mengelilingi Tan Yun yang jatuh ke tanah. Tan Yun. Zhao Yanting menatap Tan Yun, dan tersenyum penuh kemenangan. Kamu bajingan, kamu berani membunuh putra bungsu dari wakil master istana wilayah bintang manusia kita. Hari ini tahun depan akan menjadi hari jadimu. Tan Yun perlahan membuka matanya mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung. Aku adalah putra kuil Tianmen, kamu benar-benar berani membunuhku. Saya, Zhao Yanting berkata sambil menyeringai, bagaimana jika itu adalah putra suci? Wakil kepala istana Chu kami ingin Anda mati, dan Anda juga ingin mati. Tan Yun, jangan salahkan aku karena kejam, tetapi jika kamu yang harus disalahkan, salahkan kamu karena menyinggung orang yang seharusnya tidak menyinggung. Zhao Yanting berhenti sejenak, dan menghadap seorang murid dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur di sebelahnya. Berkata, bunuh dia, dan kemudian kita akan membagi harta miliknya secara merata. Oke, Kakak Zhao. Setelah murid menerima pesanan, dia bergegas menuju Tan Yun. Dia memanggil orang ini kakak senior Zhao, mungkinkah orang ini adalah Zhao Yanting? Tan Yun terbaring di tanah, hatinya terpana. Dia ingat bahwa Dao Kun mengatakan bahwa Zhao Yanting memenangkan hadiah pertama dalam pertempuran untuk murid elit. Meskipun dia adalah Dzogchen di ranah Kaisar Leluhur, dia memiliki kemampuan untuk melompati murid inti ke-8 dari ranah Kaisar Leluhur. Murid itu datang ke Tan Yun sebelum dan sesudah, menatap Tan Yun di tanah, dan tertawa, Tan Sengxi, kamu pikir kamu terluka sangat parah sekarang, itu pasti sangat menyakitkan, kan? Jangan takut. Rasa sakit seperti ini akan segera hilang. Aku akan memberimu waktu yang baik. Setelah kamu mati, rasa sakit itu akan hilang. Mati. Murid itu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala Tan Yun. Ledakan. Tan Yun kehilangan daging dan darah tulang tangan kanannya dan membanting tubuhnya yang berdarah, menggambar busur dari rendah di langit, muncul di Baizhang Void dengan kecepatan tinggi. Murid itu tidak menyangka bahwa dia akan menginjak udara dengan satu kaki. Ketika dia ingin menyerang Tan Yun lagi, dia tiba-tiba merasakan nafas kehidupan yang sangat kuat menutupi dirinya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bola cahaya putih muncul di atas kepala Tan Yun. Setelah bola cahaya pecah, aliran cairan terang yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat dan agung menyelimuti Tan Yun. Seluruh tubuh Tan Yun lahir dengan darah, dan langsung menjadi sebaik biasanya. Membunuh. Tanpa menunggu muridnya bergerak, Tan Yun menggunakan langkah suci untuk memimpin. Kenapa kamu begitu cepat? Kakak Zhao selamatkan aku. Jeritan ngeri murid itu tiba-tiba berhenti, tetapi setelah Tan Yun muncul di atas kepalanya, kekuatan harmoni meledak dari kaki kanannya, dan jari-jari kakinya menghancurkan kepalanya. Retak, bang.
Tengkorak murid itu retak dan jiwa serta janinnya hancur. Desir. Segera, Tan Yun terbang ke tanah, menatap Zhao Yanting. Pada saat ini, Zhao Yanting sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menatap Tan Yun dengan ekspresi kaget. Jika saya tidak salah membacanya, kekuatan magis yang baru saja Anda tunjukkan adalah sumber cahaya. Tidak heran kemampuanmu untuk melompati tantangan begitu kuat, ternyata kamu adalah ras dewa kuno yang abadi. Mendengar itu, 8 murid elit dari alam leluhur Dzogchen di kedua sisi Zhao Yanting terkejut ketika mereka melihat Tan Yun. Mereka tahu bahwa dewa kuno abadi telah lama dimusnahkan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menjadi dewa kuno abadi. Tan Yun menutup telinga, menatap Zhao Yanting. Kamu adalah murid elit nomor 1 di istana kita, benarkah Zhao Yanting? Iya, ini aku. Mata Zhao Yanting suram, dan dia tidak tersenyum. Tan Yun, aku akui bahwa kamu sangat mampu melompati tantangan, tetapi kamu hanya tingkat pertama dari ranah kaisar leluhur. Hanya ada jalan buntu di depanku. Apakah Anda melakukannya sendiri, atau Anda ingin saya menyelesaikannya secara pribadi? Mendengar itu, Tan Yun memandang Zhao Yanting seolah melihat pena, ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan aku masih hidup dengan baik, apa kau berani gila di depan Lao Su? Mendengarkan kata-kata Tan Yun, hidung Zhao Yanting hampir miring. Dia meraung pada 8 orang di kedua sisinya, apa yang masih kamu lakukan? Bunuh dia untukku. Ini kakak Zhao. Ayo pergi bersama dan bunuh Tan Yun. Bunuh dia. 8 murid alam leluhur Dzogchen, menahan rasa takut mereka terhadap Tan Yun, meledak dari atribut mereka sendiri, kekuatan kaisar leluhur, dan mereka membawa pedang suci mereka. Menuju Tan Yun. Murid Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah misterius. 8 orang yang membunuh Tan Yun saling memandang dengan matanya, dan merasakan rasa pusing yang luar biasa menyapu pikirannya dan kehilangan kesadaran. Bunuh Zhao Yanting untukku. Suara perintah Tan Yun yang tak terbantahkan meledak dari benak 8 orang itu. Iya, 8 orang yang tampak kusam mengangguk di udara, membawa lampu pedang, dan membunuh Zhao Yanting dengan putus asa. Apakah kamu 8 bajingan gila? Zhao Yanting melihat 8 orang membunuhnya, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Dalam sekejap, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menatap langsung ke arah Tan Yun dan menemukan bahwa ada cahaya merah misterius di pupil Tan Yun. Teknik pupil yang mengendalikan pikiran. Murid Zhao Yanting menyusut, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Jelas, jiwa kaisar leluhurnya lebih kuat dari Tan Yun. Tentu saja ini normal, lagi pula, dia adalah seorang jenius dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, dan Tan Yun hanya tingkat pertama dari alam kaisar leluhur. Saudaraku, kamu dikendalikan olehnya, jangan salahkan aku karena kejam. Zhao Yanting mengeluarkan raungan rendah, membalik tangan kanannya, dan tombak leluhur luar biasa yang dikaitkan dengan kematian muncul di tangannya. Tombak ilahi ini diberikan kepadanya oleh penguasa istana ketika murid-murid elitnya bersaing untuk mendapatkan hadiah pertama, dan pada saat yang sama dia juga memberinya 60 juta batu leluhur terbaik. Pada saat ini, Tan Yun memandang Zhao Yanting, selain membunuh kecelakaan itu, ada kegembiraan di matanya. Selama Anda membunuhnya sendiri, maka 60 juta batu leluhur terbaik adalah milik Anda. Kecepatan cepat, teknik tombak yang sangat akurat. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi tebal. Su, ho, pompa, tiup. Di mata Tan Yun, tubuh Zhao Yanting dipenuhi dengan kekuatan leluhur yang sudah mati. Ketika dia bergerak cepat di kehampaan, tombak menari itu menembus kepala 8 orang seperti kilat. Buk buk buk. 8 jiwa mati dan jatuh ke tanah. Mayat itu dengan cepat dibakar menjadi ketiadaan, hanya menyisakan 1 cincin leluhur. Om, di tengah getaran, Zhao Yanting di udara rendah menghilang dari udara tipis. Detik berikutnya, Tan Yun merasakan napas dingin mengalir ke arahnya. Langkah Dewa Hongmeng. Ketika Tan Yun melintas ke kiri tiba-tiba, Zhao Yanting tiba-tiba muncul di udara rendah yang kosong, dengan ujung tombak yang tajam menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Pompa. Meskipun Tan Yun lolos dari pukulan fatal, sisi kiri lehernya terpotong oleh ujung tombak, dan darahnya berdeguk. Para ahli tahu jika ada segera setelah mereka mengambil tindakan. Tan Yun mengerti bahwa jika dia tidak menggunakan formasi pedang besar, dia pasti akan kalah. Kamu lolos. Zhao Yanting melangkah ke dalam kehampaan sejenak. Dengan tombaknya, dia bisa dengan mudah mengambil nyawa Master 6 tingkat dari ranah kaisar leluhur.
Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun tidak mati, tetapi menderita beberapa luka kulit. Berdengung. Ketika Zhao Yanting terkejut, langit di sekitarnya mulai bergetar hebat. Segera, dia melihat pedang ilahi yang terbang keluar dari alis Tan Yun, dengan cepat menyebar di sekelilingnya, dan meledak dari langit. Segera setelah itu, dia berada dalam kekosongan tanpa akhir. Pembentukan pedang. Mata Zhao Yanting menunjukkan sentuhan pencerahan. Dia berdiri di langit, menatap Tan Yun yang berjarak puluhan ribu kaki dari kehampaan, dan berkata dengan jijik, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku jika kamu mengatur formasi pedang? Kegemukan. Tan Yun, kamu hampir tidak bisa terbang hari ini. Zhao Yanting sombong, tentu saja dia memiliki harga dirinya. Dia adalah murid terkuat pertama dari Istana Ilahi Tianmen, dan lingkaran cahaya ini tidak kecil. Ada banyak omong kosong, hidupku ada di sini, jika kamu memiliki kemampuan untuk menerimanya. Sementara Tan Yun berbicara, tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan pedang Excalibur Hongmeng terbang dari alisnya ke tangannya. Seni pedang ilahi Hongmeng. Begitu Tan Yun berpikir, dalam tatapan kaget Zhao Yanting, dia merasakan napas Tan Yun, dan napasnya naik dengan liar. Alam Kaisar Leluhur adalah ganda, 5, 9. Zhou Chen, setelah menerobos ranah Kaisar Leluhur, dia tidak tinggal sampai ranah Kaisar Leluhur tingkat kelima. Zhao Yanting menatap Tan Yun dengan ganas, menelan ludahnya, matanya bersinar dengan cahaya hijau samar seperti serigala yang lapar. Tan Yun, latihan macam apa yang kamu latih yang dapat membuatmu bangkit dari ranah Kaisar Leluhur menjadi Kaisar Leluhur? Alam 5. Luar biasa, terlalu mengejutkan. Pada saat yang sama, Zhao Yanting harus berhati-hati di hadapan Tan Yun. Tan Yun, tunggu sebentar, jangan lakukan apa-apa, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kenapa kamu tidak membicarakannya? Tan Yun tampak dingin. Zhao Yanting menyarankan, Tan Yun, selama kamu menyerahkan teknik kultivasimu, bagaimana kalau aku tidak membunuhmu? Tan Yun berdiri di kekosongan Hongmeng, tidak langsung menjawab, tetapi berkata, saya juga ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Kamu berkata, kata Zhao Yanting. Tan Yun menggoda, selama Anda menyerahkan 60 juta batu leluhur terbaik yang diberikan pemilik istana kepada Anda, saya akan menjaga seluruh tubuh Anda, oke? Rumput. Zhao Yanting berteriak marah, memegang tombak ajaib. Tan Yun, kamu berani bermain denganku, kupikir kamu bajingan tidak bisa melihat peti mati tanpa menangis. Membunuh. Zhao Yanting berteriak dengan marah, menunjukkan langkah dewa kekosongan roh, dan menghilang dari udara tipis dari kekosongan Hongmeng yang memegang tombak. Boom, boom. Detik berikutnya, Zhao Yanting muncul di atas kepala Tan Yun dengan tombak dewa hitam, menari tombak dewa dengan sangat cepat, dan cahaya tombak memancarkan nafas kematian, dengan sepotong kekosongan yang runtuh, menyelimuti Tan Yun. Tan Yun, kamu tidak bisa bersembunyi. Seringai Zhao Yanting tiba-tiba berhenti, dan kemudian berseru, ada apa? Kecepatanmu tiba-tiba menjadi sangat cepat. Namun, Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Karena dia berada di formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, kecepatan Tan Yun meningkat 3 kali lipat dan lolos dari serangan Zhao Yanting tanpa cedera. Tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya, aku ingin bertarung dengan cepat, lalu berlatih mundur. Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Zhao Yanting juga memutuskan untuk menggunakan semua metodenya dan membunuh Tan Yun sesegera mungkin. Pada saat ini, yang paling ditakuti Zhao Yanting adalah ketika dia berduel, murid inti dari wilayah bintang 4 mantra akan lewat. Teknik tombak pengetahuan 9 peringkat. 9 putaran 10.000 tombak menghancurkan langit. Ekspresi Zhao Yanting tiba-tiba menjadi serius, dan segera, kekuatan leluhur kematian memenuhi tubuhnya, dan dia menggunakan langkah-langkah spiritual dan imajiner, seperti hantu yang muncul dari waktu ke waktu, memegang tombak ilahi dan menari dengan cepat dari kekosongan. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, cahaya tombak hitam seluas 100.000 meter persegi muncul dari kehampaan, dan kemudian, yang kedua dan ketiga. Dalam sekejap mata, 10.000 cahaya tombak hitam penuh muncul dari kehampaan. Hongmeng, keluar. Kekosongan retak satu demi satu, dan puluhan ribu lampu tombak hitam, tersebar ke segala arah Tan Yun, dikelilingi oleh lapisan petir. Pada saat ini, puluhan juta meter persegi. Kekosongan kosmik ditempati oleh puluhan ribu tombak langit, dan itu cukup menakjubkan pada pandangan pertama. Tan Yun di tengah cahaya tombak tidak sekecil debu. Pedang Dewa Pembunuh Hongmeng. Pada pemikiran Tan Yun,
pedang Excalibur Hongmeng terbang dari alisnya dan membawanya ke tangan kanannya. Tan Yun, mati. Zhao Yanting meraung dan mengguncang langit, dan puluhan ribu tombak yang mengelilingi Tan Yun bersinar terang, membawa keruntuhan kekosongan yang tiba-tiba, dan menembak ke arah Tan Yun kecil di tengah. Teknik tombak pembunuh 9 tingkat kesepian, adalah dukungan terbesar Zhao Yanting. 9 putaran 10.000 tombak menghancurkan langit, adalah kekuatan magisnya yang paling kuat. Ketika 3 murid elit bidang bintang bersaing untuk pertempuran, dia menggunakan kekuatan magis ini untuk mengalahkan orang pertama dari murid elit bidang bintang orc dan memenangkan hadiah pertama. Dia cukup percaya diri, bahkan murid inti dari ranah kaisar leluhur biasa 8 kali lipat, dengan kekuatan magisnya, dia akan mati selamanya. Bagaimana dengan Tan Yun? Tan Yun, bahkan jika kamu adalah ras dewa kuno yang abadi, bahkan jika kamu masih tahu pembalikan waktu, dan 2 kekuatan supernatural dari sangkar ruang angkasa, kamu masih akan mati. Setelah Zhao Yanting menggunakan tombak 9 putaran 10.000, meskipun dia merasa sangat lelah, dia tetap berbicara. Qiang Yuli, karena sangat disayangkan bahwa Anda hanya tingkat pertama dari alam kaisar leluhur, dan wilayah Anda terlalu rendah. Mendengar ini, murid raksasa Tan Yun melintas dengan semangat juang yang panik dan pantang menyerah. Siapa yang memberimu keberanian untuk memandang rendah 2 kekuatan magis dewa kuno abadiku? Aku memberitahumu, bahkan jika aku memiliki level rendah, aku masih bisa membunuhmu. Pada saat ini, dalam pikiran Tan Yun, karena pihak lain sudah tahu bahwa dia memiliki 2 kekuatan magis pembalikan waktu dan sangkar ruang, lebih baik menggunakannya terlebih dahulu untuk membiarkan pihak lain mengendurkan kewaspadaan mereka. Kemudian gunakan kekuatan magis seni pedang Dewa Pembunuh Hongmeng dan kekuatan magis dalam formasi pedang Dewa Hongmeng Tu untuk bertarung sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menggunakan sangkar luar angkasa. Berdengung. Segera, di seluruh Hongmeng Void dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, kekuatan ruang mulai melonjak, dan kekuatan pengekangan yang sangat tirani menyelimuti cahaya tombak yang meledak ke arah Tan Yun. Saat sangkar luar angkasa terbentuk, kecepatan ribuan lampu tombak turun tajam, tetapi meskipun demikian, kecepatannya masih membuat Tan Yun panik. Bahkan jika saya menggunakan langkah ilahi Hongmeng, ada kemungkinan kematian 80%. Memikirkan hal ini, mata Tan Yun berkilat, dan segera, dia menggunakan kekuatan magis terlemah dalam seni pembantai ilahi Hongmeng, 5 elemen hancur. Desir-desir, kekuatan 5 elemen patriark meledak di tubuh Tan Yun, berkedip sangat cepat dari Hongmeng Void, dan menari 5 pedang. Su, Ho, kali ini, 5 atribut yang berbeda dari lampu pedang kekuatan kaisar leluhur 5 elemen tidak digabungkan menjadi satu, tetapi seperti teratai raksasa 5 warna, mekar di sekitar Tan Yun sebagai pusat cahaya tombak. Memotong. Pada saat yang sama, Tan Yun sekali lagi melepaskan kekuatan agung dari 5 elemen leluhur. Tinju Desen 5 elemen. 5 elemen telapak Tusen. Saat Tan Yun menggunakan 2 kekuatan magis dalam formasi pedang, tiba-tiba, di Hongmeng Void di atas kepalanya, tinju pemadam 5 elemen berubah menjadi tinju 5 elemen besar yang menghalangi jalan Tan Yun, dan meledakkan tombak ilahi, di atas, pergi dengan. Di Hongmeng Void di bawah Tan Yun, gedung pencakar langit raksasa mengembun menjadi. Telapak tangan raksasa, mengambil kekosongan yang runtuh, dan memotret cahaya tombak yang meledak dari bawah ke atas. Pada saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh 5 elemen menghancurkan 5 pedang lampu, 5 elemen menghancurkan tinju di atas kepalanya, dan 5 elemen pembantaian palem di bawah kepalanya, mencoba untuk memblokir cahaya tombak meledak dari segala arah. Tan Yun, jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal, kamu sama sekali bukan lawanku. Mulut Zhao Yanting menggambarkan ekspresi bercanda, setelah kamu mati, bahkan jika kamu menggunakan waktu untuk membalikkan kebangkitanmu, aku akan bertanya padamu untuk pertama kalinya. Hidup. Boom, 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 boom. Pada saat ini, dengan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, 5 lampu pedang yang dilepaskan oleh Tan Yun, setelah menghancurkan ratusan lampu tombak, menghilang tak terlihat. Ketika kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu, tinju pemadam 5 elemen di atas kepala Tan Yun menghancurkan ratusan lampu tombak berturut-turut, dan kemudian menjadi lemah dan ditelan tak terlihat oleh lampu tombak. Adapun telapak pembantaian 5 elemen di kekosongan luar biasa di bawah Tan Yun, setelah menghancurkan lebih dari 100 lampu tombak dengan kecepatan tinggi, kekuatannya habis, dan paku tombak yang mengerumuni meledak. Su, Ho, boom. Pada saat ini,
Lebih dari 9.000 pancaran cahaya tombak hitam, seperti gelombang hitam, bergegas menuju Tan Yun dari segala arah, dan akibat yang mengerikan menyebabkan retakan besar di seluruh formasi pedang ilahi Hong Mengtu muncul. Seolah-olah arai pedang ilahi Hong Mengtu akan rusak kapan saja. Pompa, darah berceceran, dan cahaya tombak menembus perut Tan Yun, menembus pinggang belakang dengan darah panas dan kemudian runtuh tak terlihat. Sehat, pompa. Tan Yun mengeluarkan suara kesakitan yang tak terbendung, tombak menembus tulang rusuk Tan Yun yang keras, menembus dadanya dan melesat keluar dari punggungnya. Engah. Tan Yun menyemburkan panah berdarah dari mulutnya. Dia berdarah dari 7 lubangnya, dan saat berikutnya dia ditelan oleh cahaya tombak yang melonjak seperti gelombang hitam, dan napasnya berubah menjadi potongan-potongan mayat yang jatuh ke dalam kekosongan kosmik. Ketika Tan Yun meninggal, ribuan lampu tombak di Hong Meng Void kehilangan target dan dengan cepat runtuh tak terlihat. Waktu terbalik. Tiba-tiba, kekosongan Hong Meng dalam jarak ratusan ribu kaki di mana mayat Tan Yun yang rusak tersebar, waktu mulai mengalir mundur, dan potongan-potongan daging dan darah yang tersebar berkumpul kembali dengan kecepatan yang menakjubkan. Tan Yun, apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali? Jangan pikirkan itu. Zhao Yanting, yang sudah siap untuk pergi, memiliki mata yang dingin di matanya. Dia tidak tahu teknik pemurnian seperti apa yang harus dilakukan, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 20.000 meter. Pada saat yang sama, tombak ilahi hitam dari senjata kekaisaran leluhur terbaik di tangannya melonjak menjadi 20.000. Yu Zhang, ledakan, kekosongan Hong Meng runtuh satu demi satu, dan Zhao Yanting menukik ke arah Tan Yun sambil memegang tombak. Ketika tubuh Tan Yun ditata ulang dan dibentuk, Zhao Yanting sudah muncul di depan Tan Yun, dan menusuk dada dan jantung Tan Yun dengan tombak. Pada saat ini, meskipun Tan Yun tidak bisa mengelak, dia bisa menawarkan hadiah Fang Zixi kepada leluhur Zantiannya. Zantian Ancestral Armor adalah senjata sihir pertahanan Raja Taoisme terbaik. Jika baju besi ini melindungi, tombak ilahi Zhao Yanting tidak akan mampu menembus baju besi sama sekali, dan paling-paling akan mengejutkan Tan Yun. Tetapi untuk Tan Yun, ada tatapan gila di pupil raksasanya, dan dia bahkan tidak berkorban untuk armor leluhur surgawi. Alasan mengapa dia tidak mengorbankan armor leluhur surgawi adalah karena Tan Yun ingin melepaskan dan memberi dirinya kesempatan untuk mendekati Zhao Yanting. Mengaum, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang, ketika dia tiba-tiba berbalik untuk mencegah ujung tombak menembus jantungnya, secara tak terduga. Tanpa diduga, dia tidak mundur dan melakukan serangan balik, menggunakan dadanya untuk mengarahkan tombak yang tajam. Kaca, berdebar. Ujung tombak yang besar dan tajam itu langsung menusuk 3 tulang rusuk Tan Yun, menempel di jantung Tan Yun dan menusuk dadanya, dan menusuk berdarah dari punggungnya. Engah. Tan Yun menyemburkan darah dan secara brutal diambil oleh Zhao Yanting dengan tombak ilahi. Tan Yun, kamu tidak ragu untuk terluka, tetapi kamu ingin dekat denganku, bukankah kamu hanya ingin melawanku secara langsung? Zhao Yanting menyeringai, sayang sekali, kamu kalah, kamu tidak bisa mendekatiku. Apakah kamu bisa dekat denganmu bukanlah keputusanmu, tapi... Mulut Tan Yun menyemprotkan darah, dan dia berkata dengan tajam, ini aku. Zhao Yanting, sudah kubilang, hari ini tahun depan akan menjadi hari jadimu. Zhao Yanting sepertinya telah mendengar lelucon besar. Dia mencibir dan berkata dengan senyum lebar, kamu bajingan akan mati, jadi beranilah untuk berbicara. Tan Yun, kamu menggunakan kekuatan magis dari sumber cahaya setelah bencana, dan kamu juga menggunakan 2 kekuatan magis terakhir dari sangkar ruang dan pembalikan waktu, apalagi yang bisa kamu lawan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan teknik kultivasimu, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Tanpa menunggu kata-kata Zhao Yanting, Tan Yun yang terprovokasi oleh Divine Spear-nya, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan berteriak tajam, ungu hati, bakar dia sampai mati. Bakar aku, hah. Mengikuti perintah Tan Yun, api besar leluhur Zhengji Xiaocheng, saat mereka terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, menjadi raksasa 3 juta, menyelimuti Tan Yun dan Zhao Yanting. Ah, api macam apa ini? Kamu sangat kuat. Dalam teriakan ngeri Zhao Yanting, rambut, pakaian, dan bahkan kulit seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan, dan tombak kekaisaran leluhur yang luar biasa yang menembus dada Tan Yun di tangannya juga terbakar dan menghilang di lautan api. Takut, ketakutan tak berujung mengikis saraf seluruh tubuh Zhao Yanting.
Dia telah meletakkan ide membunuh Tan Yun di belakang kepalanya, hanya ingin melarikan diri dari api. Kekuatan leluhur kematian meletus di tubuhnya seperti kegilaan hitam, dan dia menarik diri dari tubuhnya, mencoba melarikan diri dari nyala api. Dada Tan Yun tertusuk darah dan berdeguk, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Fitur wajahnya yang tampan menjadi terdistorsi dan mengerikan seperti hantu. Aku tidak ragu untuk terluka, dan akhirnya menyakitimu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Binger, simpan dia untukku. Ketika Tan Yun melakukan langkahnya yang megah dan berkedip ke arah Zhao Yanting, nyala es biru yang megah, tiba-tiba, keluar dari telapak tangan kirinya, dan membubung hingga 3 juta kaki dari nyala api yang megah. Saat menelan Zhao Yanting, itu berubah menjadi gunung es biru. Zhao Yanting, yang dibekukan dan dipenjara di gunung es, merasa kedinginan, dan kemudian dia menemukan dengan ngeri bahwa daging dan darah di tubuhnya berubah menjadi lapisan es. Jika Anda tidak membebaskan diri sesegera mungkin, bahkan jika Anda memiliki kekuatan tubuh leluhur kematian, es akan mencair dalam sekejap. Ah, berikan padaku. Zhao Yanting, yang setinggi 20.000 kaki, meraung dengan suara serak, kekuatan leluhur kematian dari tubuhnya menyembur keluar dengan keras. Namun, gunung es biru seluas 3 juta kaki persegi itu hanya menunjukkan sedikit retakan, dan itu jauh dari patah. Tan Yun berhenti di gunung es dan menatap Zhao Yanting dengan mata muram dan bercanda, nama keluarga adalah Zhao, jika kamu tidak melawanku, dengan bakat dan kemampuanmu untuk menantang level yang lebih tinggi, kamu akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Tapi jangan pernah menyinggung Lao Su. Wow, terlepas dari rasa sakit di dadanya, Tan Yun melangkah ke dalam gunung es seperti ikan, mengangkat pedang besar pembunuh, dan menebas ke arah Zhao Yanting. Tidak. Pompa. Dalam ratapan putus asa Zhao Yanting, lengan kanan Tan Yun yang tebal dipotong dengan pedang. Segera setelah darah menyembur dari luka lengan Zhao Yanting yang terputus, itu membeku, seperti bunga merah yang mekar, sangat indah. Dan lengan Zhao Yanting yang patah langsung melebur menjadi ketiadaan. Ah! Zhao Yanting berteriak dan memohon, Tan Zhengzi, tolong maafkan aku, maafkan aku. Di cincin leluhurku, ditambah 60 juta batu leluhur terbaik yang diberikan oleh para murid elit dalam pertempuran untuk hadiah pertama, totalnya ada 80 juta. Aku akan memberimu semua ini. Tolong jangan bunuh aku. Tolong, biarkan aku hidup, aku akan membalasmu di masa depan, sungguh, aku akan membalasmu. Tan Yun tidak tergerak, ketika aku membunuhmu, batu leluhur di tubuhmu masih menjadi milikku. Mengapa aku harus menyelamatkan hidupmu? Pompa, Tan Yun berkata suara itu jatuh, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia memotong lengan kiri Zhao Yanting dengan Excalibur Hongmeng di tangannya. Rumput, melihat bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, Zhao Yanting meraung, Tan Yun, kamu penjahat tercela. Jika bukan karena kecerobohanku, dan dibekukan oleh api sialanmu, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali. Mata Tan Yun suram, dan nadanya mendominasi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika saya tidak menggunakan Grand Flame dan Grand Bing Flame, saya tidak akan menjadi lawan Anda? Sejujurnya, jika aku tidak khawatir menghadapi musuh lain ketika berhadapan denganmu, jika tidak, kekuatan magis formasi pedang Laozi dan kekuatan magis pedang masih bisa menghancurkanmu. Pompa, saat suara itu jatuh, Tan Yun memotong kaki Zhao Yanting dengan pedang. Lalu, Tan Yun masih bingung. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh ilahi, dia maju selangkah, mengepalkan sepasang tinju raksasa, dan menghancurkan Zhao Yanting dengan panik sampai dia hancur berkeping-keping dan mati total. Wah! Setelah membunuh Zhao Yanting, Tan Yun terengah-engah seperti sapi. Untuk mencegah musuh dari luar, dia tidak segera melucuti formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, tetapi dikorbankan ke Aula Fangsheng. Setelah menyingkirkan api Hongmeng dan api es Hongmeng, Tan Yun tiba-tiba menyusut. Setelah kembali ke tinggi normalnya, dia terbang ke Aula Fangsheng dengan tangan kanannya memegangi dadanya yang berdarah. Setelah tiba di ruang pelatihan nomor 1 di lantai 2, Tan Yun duduk bersila, menghirup energi leluhur surga dan bumi, dan pada saat yang sama memulihkan kekuatan leluhur yang dikonsumsi di kolam spiritual, sambil memulihkan diri dari luka-lukanya. Luka mengejutkan di dadanya sembuh dengan sangat lambat. Tan Yun menatap lukanya, alis pedangnya berkerut, sepertinya semakin tinggi wilayahku, tidak hanya kemampuanku untuk melompati tantangan berkurang, tetapi kecepatan pemulihan luka juga puluhan kali lebih lambat dari sebelumnya.
Setelah meninggalkan penjara neraka kuno kali ini, saya akan mencari teknik yang ditinggalkan oleh leluhur saya sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini saya dapat melompati level untuk menantang kemampuan saya dan pulih dari kecepatan cedera untuk mencapai level yang saya inginkan, dulu melawan langit. Tan Yun tinggal di Fangsheng Hall selama 3 bulan sebelum dia pulih dari luka-lukanya. 3 bulan di aula, waktu di luar hanya berlalu sebentar. Tan Yun bangkit, melepas jubah putih bernoda darah, mengenakan jubah ungu, melangkah keluar dari aula besar Fangsheng, dan berdiri di udara Hongmeng. Setelah Tan Yun mengambil kematian Zhao Yanting, dia melayang di tangan cincin leluhur dalam kehampaan. Setelah memeriksa, selain dari beberapa bahan pemurnian dan pil, memang ada 80 juta batu leluhur tertinggi. Setelah Tan Yun mengambil rampasan, dia mengabaikan susunan Excalibur Hongmeng, dan membawa 11 Hongmeng Excalibur dan pedang Excalibur Hongmeng ke dalam pikirannya. Menatap pegunungan Huoyu yang hancur di bawah, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu setelah sedikit berpikir, menembak ke arah kedalaman pegunungan. Mengaum, mengaum. Dalam perjalanan, auman binatang leluhur datang dari gunung berapi, memekakkan telinga. Diam kalian semua, kalau tidak aku tidak keberatan menghancurkanmu dan menjatuhkan pil binatang buasmu. Selama penerbangan, Tan Yun melepaskan aura 5 kali lipat yang sebanding dengan alam kaisar leluhur. Tiba-tiba, hanya ada bentuk aneh di pegunungan di bawah. Binatang api, menjadi diam, merayap, merangkak di tanah. Setelah Tan Yun terbang selama setengah bulan, dia menemukan jurang di pegunungan. Setelah membuka rumah gua dengan meter persegi di tebing, Tan Yun mengorbankan dirinya ke aula Fangsheng. Memasuki ruang pelatihan nomor 1 di lantai 2 aula besar Fangsheng, Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, tangannya tercetak di dadanya, dan mulai berlatih. Wow, saat Tan Yun berlatih, angin bertiup di atas tebing, dan ki leluhur yang halus mengembun dengan cepat dari kehampaan, seperti naga yang seperti mimpi, menukik ke aula Fangsheng di dalam gua. Setelah itu, aliran liang yang stabil masuk ke alis Tan Yun. Mencapai linci, berubah menjadi untaian kekuatan leluhur. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah 8 juta tahun di aula besar Fangsheng. Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang ganda dari alam kaisar leluhur, dan mulai dengan panik melahap energi leluhur surga dan bumi, memadatkan janin leluhur Hongmeng kedua di kolam spiritual. Tan Yun butuh 5 juta tahun sebelum dia berhasil mengembun dan dipromosikan ke tingkat kedua dari alam kaisar leluhur. Setelah itu, Tan Yun menyentuh penghalang rangkap 3 dari alam kaisar leluhur dalam 12 juta tahun lagi. Butuh 8 juta tahun untuk memadatkan janin leluhur Hongmeng ketiga dan dipromosikan ke ranah kaisar leluhur 3. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun butuh 36 juta tahun untuk dipromosikan ke tingkat keempat dari ranah kaisar leluhur. Butuh 50 juta tahun untuk memasuki tingkat kelima dari ranah kaisar leluhur. Butuh 78 juta tahun untuk memasuki lapisan ke-6 dari ranah kaisar leluhur. Butuh 110 juta tahun untuk dipromosikan ke lapisan ke-7 dari alam kaisar leluhur. Butuh 150 juta tahun untuk memasuki lapisan ke-8 dari ranah kaisar leluhur. Pada akhirnya, butuh 200 juta tahun untuk memasuki lapisan ke-9 dari alam kaisar leluhur. Berdengung, kekosongan gemetar, aura kekerasan, menyebar keluar dari tubuh Tan Yun, membuat ruang latihan dalam ruangan yang besar penuh dengan celah seperti jaring laba-laba. Tan Yun, yang duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan mata berbintang menunjukkan kilau dunia. Merasakan kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun sangat bersemangat. Setelah kelegaan yang mendalam, Tan Yun menjadi tenang dan berbisik pada dirinya sendiri, bahkan jika ranah saya meningkat, kemampuan saya untuk melompati tantangan akan berkurang, saya juga harus dapat dengan mudah membunuh kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur. Bahkan jika aku bertemu yang terbaik di kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, aku mungkin tidak akan kalah. Tentu saja, semua ini adalah tebakan Tan Yun, dan dia tidak tahu seberapa kuat tantangan lompatannya saat ini. Tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa dengan 9 tingkat kerajaan leluhurnya, dia seharusnya bisa berjalan menyamping di penjara api kuno. Kali ini, 630 juta tahun retret di Basilika Fangsheng, berdasarkan perhitungan dunia luar selama 2000 tahun di kuil, sudah lebih dari 860 tahun. Masih lebih dari 130 tahun sebelum perburuan harta karun di neraka kuno berakhir. Tan Yun berdiri,
Berpikir bahwa lebih dari 90.000 tahun yang lalu, puluhan miliar tentaranya dibunuh secara brutal oleh Dewa Kebahagiaan, dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang keji. Huyan Yingfeng, kali ini perburuan harta karun di neraka kuno adalah tanggal kematianmu dan semua murid Dewa Kebahagiaan. Aku, Tan Yun, akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada arwah bawahanku di langit. Ada juga murid dari wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc yang ingin membunuhku di kuil Tianmen. Mereka semua akan meninggalkan hidup mereka di sini. Jika saya tidak salah, sebagian besar kuil Tianmen, murid-murid Shenzong of Bliss, dan murid-murid dari dinasti leluhur Sisu, kebanyakan dari mereka berada di Huoyuan kuno dan pagoda Dewa Pemakaman Liu Huo. Kalau begitu aku akan pergi ke jurang api kuno dulu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan batu giok neraka kuno, dan mulai melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati. Segera setelah Tan Yun menemukan koordinat Huoyuan kuno di slip giok di peta, dia menyingkirkan slip giok, melangkah keluar dari aula Fangsheng, dan muncul di gua. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan aula besar Fangsheng, terbang keluar dari gua, berubah menjadi sinar ungu, dan terbang ke selatan dengan kecepatan tinggi, menghilang di ujung langit dalam sekejap. 30 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 30 tahun, Tan Yun tidak pernah berhenti terbang, dan tidak memiliki ide untuk mencari api. Ada 3 alasan mengapa dia tidak mencarinya. Pertama, untuk membunuh. Kedua, karena jurang api kuno dan menara api mengalir Dewa Pemakaman adalah tempat terlarang di neraka kuno, maka itu berarti ada peluang terbesar untuk memiliki benih api tingkat tinggi di dalamnya, jadi pergi saja dan temukan sendiri. Ketiga, setelah membunuh musuh, api yang telah ditemukan musuh selama hampir 900 tahun adalah milik mereka sendiri. Karena itu, Tan Yun tidak membuang waktu mencari bibit api di sepanjang jalan. Di lautan awan yang luas, Tan Yun, yang terbang, melihat koordinat giok-giok di peta dan berkata secara rahasia, menurut kecepatan saya, terbang ke selatan selama 3 tahun lagi, dan Anda akan mencapai pintu masuk jurang api kuno. Dou Zuan Xingyi, 3 tahun kemudian. Jauh di selatan neraka kuno adalah pincuan yang tak berujung. Di pincuan di mana tidak ada rumput, kumpulan api dapat dilihat di mana-mana, dan untaian magma merayap seperti ular piton raksasa yang membengkak, dan mereka sangat lumpuh. Di ujung selatan pincuan, ada jurang besar tanpa dasar. Saya tidak tahu seberapa dalam jurang itu. Di jurang, ada semburan api yang membara bercampur dengan gelombang panas yang mengepul, terus-menerus memuntahkan, dan momentumnya menakjubkan dan menakutkan. Jurang ini adalah pintu masuk ke jurang api kuno. Pada saat ini, di atas pintu masuk Huoyuan kuno, lebih dari 30.000 pria dan wanita berdiri. Murid laki-laki mengenakan jubah emas, dan murid perempuan mengenakan rok panjang emas yang hampir transparan. Tubuh Miao Men menjulang, cukup eksplisit dan menarik. Dari kostum lebih dari 30.000 murid laki-laki dan perempuan, dapat dilihat bahwa mereka adalah murid dari Dewa Kebahagiaan, dan lebih dari 30.000 adalah murid elit dari alam kaisar leluhur. Selama perjalanan ke neraka kuno ini, anggota Sekte Kebahagiaan Ilahi adalah 60.000 murid elit dan 59.999 murid inti dari alam patriark. Orang terakhir adalah Tuan Muda Kesempurnaan Agung Alam Kaisar Leluhur, Huyan Yingfeng. Tidak jauh dari lebih dari 30.000 murid laki-laki dan perempuan, ada juga murid laki-laki dari alam kesempurnaan agung dari leluhur Dewa Kebahagiaan. Nama orang ini adalah Zhang Suo, yang terkenal dengan keterampilan pembunuhan dan pelacakannya. Dia telah melihat ke langit utara seolah menunggu seseorang. Setelah setengah jam, sebuah kapal Shenzhou datang dengan perkasa, dan murid inti dari alam kaisar leluhur dari 10.000 leluhur surgawi kebahagiaan berhenti di Shenzhou. Di tepi Shenzhou di depan ribuan orang, berdiri seorang pemuda berjubah emas di Yusu dan menghadap angin. Orang ini adalah Huyan Yingfeng. Di belakang Huyan Yingfeng, sepasang pasangan Tao di alam kaisar leluhur berdiri bergandengan tangan. Orang-orang itu tinggi, dengan hidung bengkok, dan matanya menunjukkan penghinaan untuk segalanya. Dia adalah Dewa Kebahagiaan, Sun Han peringkat kedua dalam kekuatan murid inti. Pendamping Tao-nya yang mempesona, bernama Zhao Feiying, adalah eksistensi peringkat keempat di antara murid-murid inti Dewa Kebahagiaan. Keduanya secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi Hu Yanying dan Feng Feng. Adapun Huyan Yingfeng, kekuatannya tidak buruk, dan dia menempati urutan ke-9 di antara murid inti Dewa Kebahagiaan.
Shen Kuang, peringkat pertama dalam kekuatan, dan Niu Hongzhang, peringkat ketiga dalam kekuatan, memimpin 30.000 murid inti dan lebih dari 20.000 murid elit untuk berburu harta karun di God Burying Flowing Fire Tower pada waktu yang disepakati. 20.000 murid inti yang tersisa telah memasuki jurang api kuno. Ledakan. Dengan suara keras, Chang Sun Han mengendarai Shenzhou dan terbang di atas pingcuan di atas pintu masuk Fire Abyss kuno. Tuan muda, Huo Yuan kuno telah tiba. Long Sun Han dengan hormat berkata, jika bawahannya tidak salah menebak, putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu pasti telah melarikan diri ke Huo Yuan kuno. Iya, Huyan Yingfeng menjilat bibirnya, memikirkan wajah putri ketujuh yang menakjubkan, dan sosok yang menarik dan indah itu. Dia menyeringai dan berkata, tuan muda ini harus menangkap kecantikan kecil itu, dan kemudian membawanya di penjara dan dibawa kembali ke Dewa Kebahagiaan. Chang Sun Han berkata dengan ekspresi serius, tuan muda, putri ketujuh memiliki status yang tidak biasa. Jika Anda ingin mengubahnya menjadi wanita Anda harus membunuh semua leluhur Shizu. Jika tidak, begitu mereka meninggalkan neraka api kuno hidup-hidup dan menyampaikan berita itu kepada Kaisar Shizu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar ini, Huyan Yingfeng mengangguk dan berkata, "Yah, masuk akal." Sementara keduanya berbicara, Zhang Suo terbang di Shenzhou. Sebelum dia bisa berbicara, Huyan Yingfeng berkata dengan tidak sabar, "Cepat, apakah putri ketujuh melarikan diri ke jurang api kuno?" "Iya, Tuan muda," Zhang Suo berkata dengan jujur, putri ketujuh melarikan diri ke jurang api kuno di bawah perlindungan lebih dari 20.000 orang dari kerajaan leluhur dari dinasti leluhur Shizu. Hahaha, ahahaha. Mata Huyan Yingfeng mengungkapkan keinginan Qi Guoguo, kedalaman jurang api kuno dilarang, selama dia memasuki jurang api kuno, dia tidak bisa melarikan diri. Huyan Yingfeng tersenyum, memandang lebih dari 30.000 murid elit, dan memerintahkan, kamu pergi ke menara api mengalir dewa pengubur terlebih dahulu, dan setelah tuan muda menangkap putri ketujuh, dia akan memimpin seseorang untuk bertemu denganmu. Itu tuan muda. Setelah lebih dari 30.000 murid elit menerima pesanan mereka naik ke udara seperti awan hitam, terbang melintasi api pingcuan. Setelah itu, Huyan Yingfeng memerintahkan Sun Han untuk mendorong Shenzhou ke jurang api kuno yang tak berdasar. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang terbang melintasi pingcuan, tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan menemukan lebih dari 30.000 murid Dewa Kebahagiaan, terbang ke arahnya. Mereka semua adalah murid dari ranah Kaisar Leluhur, sangat bagus. Niat membunuh Tan Yun mengepul di hatinya dan berhenti terbang. Setelah beberapa napas, lebih dari 30.000 murid Dewa Kebahagiaan muncul di depan Tan Yun. Nama murid terkemuka dari kesempurnaan agung alam Kaisar Leluhur adalah Wang Cheng, murid kuat pertama di antara murid elit Dewa Kebahagiaan. Wang Cheng melayang di depan Tan Yun, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan semua siswa di belakangnya berhenti terbang. Ternyata itu adalah rekan Tao dari kuil Tianmen. Wang Cheng menatap Tan Yun dengan dominan. Meskipun suaranya kecil, itu penuh dengan makna yang tak terbantahkan. Serahkan api dan harta benda, lalu beri kamu 3 napas, dan menghilang di depanku. Ini adalah perintah dan nada yang sangat mendominasi. Kenapa kamu begitu sombong? Tan Yun menatap Wang Cheng, dan aku penasaran, kenapa aku harus memberimu hartaku? Sebelum Wang Cheng dapat berbicara, seorang murid laki-laki dari lapisan ke-9 alam Kaisar Leluhur di belakangnya berteriak, saya akan pergi ke ibumu, dan saudara kami Wang meminta Anda untuk menyerahkannya, sehingga Anda dapat dengan cepat menyerahkannya, dan apa yang ibumu katakan. Tan Yun menatap murid itu, matanya semakin dingin. Wang Chengpi tersenyum dan melambaikan tangannya kepada murid itu, dan murid itu segera berhenti berbicara. Setelah itu, Wang Cheng memandang Tan Yun dan berkata dengan ringan, kamu punya pertanyaan bagus, Wang tidak keberatan menjawabmu. Pertama-tama, itu bukan karena saya sombong, tetapi karena saya adalah murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi. Kedua, dalam 900 tahun ini, semua murid kuil Tianmen yang bertemu denganku akan dengan patuh menyerahkan barang-barang mereka kepadaku. Jika kamu tidak memberikannya, itu mudah, aku akan memotong tanganmu dengan cincin leluhur dan mengambilnya sendiri. Jahat, mendengarkan kata-kata kejam pihak lain, memikirkan puluhan miliar bawahan yang dibunuh secara brutal oleh Dewa Kebahagiaan, mata Tan Yun menjadi semakin dingin, dan permusuhannya semakin kuat. Hehe, Wang berkata begitu banyak. Melihat penampilanmu, kamu tidak berencana untuk menyerahkannya, kan?
Wang Cheng memandang Tan Yun dengan jijik. Tan Yun terdiam dan diabaikan. Berikan sesuatu yang tidak tahu malu. Setelah Wang Cheng memarahi Tan Yun, dia dengan samar berkata kepada murid lapisan ke-9 kaisar leluhur yang baru saja mempermalukan Tan Yun, pergi dan potong tangan kanannya. Jika dia berani bergerak, bunuh dia. Kata-kata Wang Cheng penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan, menunjukkan kekejaman di hatinya. Ini saudara Wang. Bersulang, bukan idiot yang makan anggur enak. Murid itu membalik tangan kanannya, menawarkan kapak ilahi, dan terbang menuju Tan Yun di langit, menggesek kapak ilahi, membawa celah ruang gelap, dan membawa cincin leluhur ke Tan Yun. Potong dengan tangan kanan Anda. Tepat ketika kapak dewa hendak mengenai Tan Yun, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba terangkat, dan meraih pergelangan tangan muridnya yang memegang kapak dewa seperti kilat. Retakan. Ah! Tanganku. Dalam suara retakan tulang yang membuat punggung terasa dingin, pergelangan tangan sang murid tiba-tiba dijepit oleh Tan Yun. Tan Yun menjabat tangan kanannya, meraih kapak dewa yang jatuh, dan memukul alis muridnya dengan backhand. Sialan, berani kamu. Kemarahan Wang Cheng terdengar di telinganya, dan Tan Yun menutup telinga, masih memotong dengan kapak. Retakan. Wow, tiba-tiba, kepala murid terbelah, darah disemprotkan, dan tubuh jatuh di pincuan setelah kematian janin, dan dikubur di lautan api, hanya menyisakan cincin leluhur. Melihat ke bawah pada murid-murid yang berubah menjadi abu di pincuan, lebih dari 30.000 murid Dewa Kebahagiaan benar-benar marah. Melihat kembali ke Tan Yun, matanya menjadi lebih kejam, dan pembunuhan itu diambang. Sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh muridku dari Sekte God Bliss? Wang Cheng memelototi Tan Yun, hampir menyemburkan api dari matanya. Dia tidak secara pribadi berurusan dengan Tan Yun. Di dalam hatinya, dia adalah murid pertama dari elit Sekte Kebahagiaan tertinggi Dewa. Jika dia melakukannya sendiri, dia akan kehilangan nilainya. Kalian pergi dan buat dia dihapuskan untukku, dan kemudian, aku akan membunuhnya hidup-hidup. Wang Cheng memerintahkan 6 murid Kaisar Leluhur Realem Sokchen di sampingnya. Ini saudara Wang. Setelah 6 orang menjawab, mereka melepaskan aura kesempurnaan besar di alam Kaisar Leluhur, dan mereka mengorbankan pedang ilahi mereka, mengambil layar pedang yang luas, merobek kekosongan, dan membunuh mereka di langit. Meskipun mereka berenam tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak menatap mata Tan Yun. Di hati 6 orang, bagaimana Anda bisa menggunakan 6 orang Anda untuk menembak pada saat yang sama ketika berhadapan dengan seorang anak dari lapisan ke-19 Kaisar Leluhur? Membunuh. Melihat 6 orang yang telah membunuhnya, Tan Yun meludahkan kata, bunuh, memegang kapak ajaib, dan berkedip cepat dari kehampaan. Tidak, dia sangat cepat, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Orang ini memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Petik 2 petik 2. Pompa, lempar. Suara keterkejutan ke-6 orang itu tiba-tiba berhenti, tetapi ketika Tan Yun melintas melewati mereka, tiba-tiba, 6 kapak terlepas dan menelan mereka. Di bawah cahaya kapak, 6 murid berubah menjadi 6 kabut darah, tanpa tulang tersisa. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Bunuh dia. Petik 2 petik 2. Melihat orang yang mati itu, para murid Shenzong of Bliss berteriak satu demi satu, dan mereka ingin buru-buru membunuh Tan Yun. Semua mundur. Wang Cheng melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu, dia cepat dan akan mengejarku. Bahkan jika kamu naik dan membunuhnya, banyak orang akan mati. Dia memberikannya padaku. Mendengar itu, para murid mundur satu demi satu. Di hati semua orang, Wang Cheng, sebagai murid elit pertama, masih sangat berwibawa. Suara marah para murid menelan awan. Saudara Wang, bunuh dia. Kakak senior Wang, jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Anda harus mematahkan paha belakang, dan kemudian perlahan menyiksanya sampai mati. Kakak Wang. Petik 2 petik 2. Wang Cheng menutup telinga terhadap teriakan dari pintu yang sama. Dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, pedang kekaisaran leluhur kelas menengah dengan atribut kuno muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Wang Cheng memegang pedangnya, menunjuk ke arah Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, karena orang-orang dari Dewa Kebahagiaan, kuil surga, dan dinasti leluhur Sisu telah memasuki neraka kuno untuk berburu harta karun, tidak ada seorang pun di kuil surga telah berani membunuh murid-muridku para Dewa Kebahagiaan. Kamu bajingan. Tanpa menunggu kata-kata Wang Cheng, Tan Yun dengan tegas berkata, kamu semut dengan mulut kotor, mati. Langkah Dewa Hongmeng.
Setelah Tan Yun melakukan langkah besar, karena kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah dia menghilang dari udara tipis di depan. Wang Cheng, yang masih arogan, mengubah wajahnya, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia buru-buru menggeram, semua orang akan membunuhnya bersama. Cepat. Wang Cheng meraung, dan kemudian meratap seperti babi, pompa, menerkam. Tapi Tan Yun tiba-tiba muncul di depannya, memegang kapak ajaib dan memotong tangannya. Ledakan. Tan Yun tiba-tiba menggoyangkan telapak tangan kirinya, meledakkan kepala Wang Cheng. Tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam api pincuan. Ah, ini tidak benar. Dia hanya lapisan ke-9 dari alam kaisar leluhur. Bagaimana dia bisa membunuh kakak senior kita Wang? Terlalu menakutkan. Apa yang harus saya lakukan? Melihat kematian Wang Cheng, lebih dari 30.000 murid elit membalas dengan ngeri. Berhenti untukku. Dengan raungan yang tajam, seorang murid leluhur Dzogchen yang kekar terbang keluar dari kerumunan dan muncul di garis depan. Kakak senior Wang sudah mati. Ini aku. Kekuatan orang ini menempati urutan kedua di antara para murid elit Dewa Kebahagiaan, dan namanya adalah Konglong. Konglong melihat kembali ke semua orang dan berkata dengan keras, anak itu kuat, tetapi saudara Wang mati begitu saja. Ada begitu banyak dari kita, dia hanya punya satu, jadi aku khawatir dia tidak akan berhasil. Pada saat ini, ratusan murid terbang di depan Konglong dan menggema, kakak senior Kong benar. Kami memiliki lebih dari 30.000 orang, jadi jangan takut padanya. Ya, mendengar itu, para murid merasa sedikit nyaman, tetapi adegan berikutnya membuat mereka pucat dan gemetar. Wow, pompa, itu adalah Tan Yun yang memegang kapak ilahi dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dan muncul di depan Konglong dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum Konglong bisa bereaksi, dia dihancurkan sampai mati oleh Tan Yun dengan kapak. Mata Dewa Hongmeng, Tan Yun tidak lagi membuang waktu, melemparkan murid sucinya, dan melirik murid-muridnya. Semua murid yang saling memandang dengan Tan Yun tampak kusam, dan saat bernafas, ekspresi puluhan ribu murid menjadi kusam. Su, ho, boom, boom. Tan Yun memegang kapak ajaib dan naik ke lautan awan, menari kapak ajaib dengan kecepatan ekstrim. Segera, cahaya kapak, yang panjangnya 10.000 kaki, menelan seorang murid dengan ekspresi lamban dalam kehampaan. Boom, boom. Ratusan murid ditelan oleh kapak dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan darah. Dalam sekejap mata, lebih dari 5.000 murid meninggal. Di antara murid-murid yang hancur secara fisik ini, murid-murid yang cukup beruntung karena janin dan jiwa leluhur mereka masih sekarat, berteriak dengan suara serak. Jangan lihat matanya, dia telah berlatih teknik pupil yang mengendalikan pikiran orang. Kamu lari. Lari ke jurang api kuno, beritahu kami Tuan Muda, biarkan Tuan Muda memimpin seseorang untuk membunuhnya, dan balas dendam kami. Petik 2. Petik 2. Mendengar itu, lebih dari 20.000 murid yang masih shock, buru-buru menutup mata mereka, melepaskan kesadaran ilahi mereka, dengan tidak tergesa-gesa melepaskan kekuatan leluhur di tubuh mereka, dan melarikan diri menuju jurang api kuno. Dengarkan orang-orang dari Dewa Kebahagiaan, aku akan membunuh semua orang hari ini. Tan Yun berdiri di udara, membuang kapak ajaib di tangannya, dan meraung ke seluruh dunia. Memikirkan kematian bawahannya, Tan Yun tersipu, dan menggunakan langkah sucinya untuk mengejar musuh buron. Dia tidak menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk membunuh musuh, karena begitu digunakan, api es Hongmeng dan api Hongmeng juga akan membakar cincin leluhur musuh saat musuh dimusnahkan. Dengan cara ini, musuh mudah dibunuh, tetapi semua rampasan juga akan terbakar. Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying. Bunuh aku. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun mengorbankan Excalibur Hongmeng, Jin Ni dan 11 pedang ilahi Hongmeng multiwarna lainnya juga terbang keluar dari alis Tan Yun, dan mulai memanen nyawa musuh. Ketika Tan Yun menghadapi kerabatnya, bahkan para prajurit dan prajurit bawahannya, dia memiliki kasih sayang dan kebenaran yang besar, tetapi dalam menghadapi musuh, dia tidak pernah memiliki hati yang baik. Karena dia tahu bahwa bersikap baik kepada musuh adalah kejam terhadap dirinya sendiri. Pompa, lempar. Ketika 11 Hongmeng Excalibur memanen nyawa musuh, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, dan dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari musuh, dia melaju ke kerumunan dan mengayunkan pedang dengan ayunan penuh. Boom, boom. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedangnya,
Ada gedung pencakar langit dari cahaya pedang, meledak dengan kehampaan yang menerjang. Segera, ratusan musuh dihancurkan sampai mati. Wow, buk buk buk, hujan darah yang deras, disertai dengan puing-puing, tumpah ke kehampaan, melampaui matahari terbenam. Pembunuhan itu berlangsung selama setengah jam. Pada akhirnya, tidak satu pun dari lebih dari 30.000 musuh yang selamat, dan semua mayat terkubur di lautan api di atas pincuan di bawah. Embusan angin bertiup dan mengacak-acak rambut putih Tan Yun, tetapi dia tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya kepada musuh, dan kesedihan yang tersembunyi jauh di matanya karena puluhan miliar orang mati. Kembali, Tan Yun berbisik, dan 11 pedang ilahi Hongmeng menembus dahinya, melayang jauh di benaknya. Setelah Tan Yun memasukkan pedang Excalibur Hongmeng ke dalam pikirannya, dia melihat ke bawah ke api pincuan di bawah, melambaikan tangan kanannya, dan segera, lebih dari 30.000 cincin leluhur naik ke langit, seperti lautan bintang, tergantung di depan Tan Yun. Tan Yun menari dengan rambut putih, melepaskan kesadaran spiritualnya, mengalir ke semua cincin leluhur, dan akhirnya menemukan bahwa ada ribuan api kuno. Sangat disayangkan peringkatnya terlalu rendah, untuk api Hongmeng dan api es Hongmeng, itu hanya hal yang hambar. Namun, untungnya, api ini sangat berharga, dan bisa dijual untuk mendapatkan batu leluhur. Selain itu, Tan Yun sangat puas bahwa semua batu leluhur di lebih dari 30.000 cincin leluhur dapat ditukar dengan batu leluhur terbaik, mencapai lebih dari 3 miliar. Ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar. Murid elit dari alam kaisar leluhur dari Dewa Kebahagiaan memiliki begitu banyak batu leluhur. Bukankah itu berarti bahwa murid inti Dewa Kebahagiaan, batu leluhur tertinggi akan lebih banyak? Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun merasa sedikit bersemangat. Selama dia memiliki cukup banyak batu leluhur terbaik, dia bisa membiarkan Fang Zixi membuka susunan waktu dan ruang bintang untuk dirinya sendiri, dan berlatih gila dalam susunan besar. Dia ingat bahwa Fang Zixi mengatakan bahwa dibutuhkan 30 juta batu leluhur terbaik untuk membuka ruang dan waktu bidang bintang selama 1 hari, dan dia sangat ingin mendapatkan cukup banyak batu leluhur terbaik untuk memasuki kultivasi. Setelah Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan tenang, mata berbintang itu penuh dengan kedinginan, seorang murid baru saja mengatakan bahwa Huyan Yingfeng ada di jurang api kuno. Oke, bagus sekali, kalau begitu aku akan datang ke Guci untuk menangkap kura-kura. Setelah itu, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu. Hanya butuh setengah jam untuk mencapai ujung pincuan dan muncul di atas pintu masuk jurang api kuno. Pada saat yang sama, kepala seorang pemuda menonjol dari tebing di sisi kiri ratusan ribu kaki. Dilihat dari pakaian orang ini, dia adalah murid inti Terran Star Territory. Ketika dia melihat Tan Yun berambut putih, matanya menunjukkan kegembiraan. Wow, pemuda itu menyapu tebing, menggambar busur dari kehampaan, dan menembak ke sebuah rumah gua yang terbuka di tebing. Pria muda itu memandang ribuan murid inti dari alam kaisar leluhur di dalam gua, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara-saudara, tunggu. Kami menunggu selama ratusan tahun, dan akhirnya kami menunggu Tan Yun, kekacauan ini." Mendengar itu, kepala seorang murid perempuan dengan rok merah muda dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, ada juga kegembiraan yang tak terbendung di matanya yang indah. "Tuanku memiliki perintah, kita harus membunuh Tan Yun. Kami tidak akan rugi apa-apa." Nama wanita dengan rok merah muda berkata, Liu Xingxia, yang tuannya adalah tetua inti dari bidang bintang manusia. Kekuatan Liu Xingxia adalah yang terkuat di antara ribuan murid di gua, tetapi di antara murid inti wilayah bintang manusia, kekuatannya tidak luar biasa. Tapi dia pikir itu tidak masalah, cukup berurusan dengan Tan Yun belaka. "Pergi, ayo kita keluar dan bunuh dia." Liu Xingxia tidak sabar untuk membunuh Tan Yun. "Kakak senior Liu, tunggu sebentar." Murid laki-laki itu berkata dengan kaget, lalu Tan Yun hanya berada di alam raja leluhur sebelum memasuki penjara api kuno, tetapi dia sekarang adalah alam kaisar leluhur ke-9. "Apa? Tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur, apakah kamu yakin?" Ada badai di hati Liu Xingxia. Dia tidak takut dengan kekuatan Tan Yun, tetapi kemampuan untuk meningkatkan ranah Tan Yun. "Ya, kakak senior Liu, itu benar sekali." Murid itu berkata dengan pasti. Tiba-tiba, Liu Xingxia memikirkan sesuatu, tubuhnya yang bersemangat sedikit bergetar. "Saya mengerti, tidak peduli seberapa berbakatnya Tan Yun, tidak mungkin kecepatan kultivasinya terus-menerus menerobos dalam 900 tahun.
Itu pasti senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi di dalam dirinya. Ya, harus begitu. Aku akan membunuhnya dan mengambil senjata ajaib itu untuk diriku sendiri. Setelah mengambil keputusan, Liu Xingxia melihat ribuan leluhur Kaisar Ranah 8 dan 9 lapisan, serta sejumlah kecil murid ranah Kaisar leluhur Dzogchen, dan berkata, Junior dan Saudari, Tan Yun hanyalah ranah Kaisar leluhur kecil, 90, membunuhnya tidak mudah. Namun, karena status istimewanya, dia adalah putra suci, kita harus membunuhnya secepat mungkin dan kemudian mengungsi tanpa terlihat oleh orang lain. Bunuh dia, tidak perlu memobilisasi semua orang. Setelah itu, Liu Xingxia membawa 9 murid perempuan dari kerajaan leluhur Kaisar, terbang menjauh dari gua dan menuju Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Ribuan murid di rumah gua melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menyelimuti Tan Yun. Hah! Tan Yunjian sedikit mengernyitkan alisnya, merasakan ribuan indera ilahi mengintipnya. Dari kekuatan kesadaran ilahi, Tan Yun menilai bahwa 60% dari mereka adalah tingkat ke-8 dari alam Kaisar Leluhur, 30% adalah tingkat ke-9 dari alam Kaisar Leluhur, dan hanya 10% adalah alam Kaisar Leluhur Dzogchen. Karena orang-orang ini tidak melepaskan kesadaran binatang, mereka bukan murid dari bidang bintang orc. Jika itu adalah murid inti dari 4 wilayah bintang sihir, mereka pasti akan muncul untuk bertemu satu sama lain. Karena mereka tidak muncul tetapi mengintip ke arahku, mereka akan memiliki niat membunuh. Aku mengerti, ribuan orang ini orang-orang adalah murid wilayah bintang manusia. Tiba-tiba, suara dingin seorang wanita menyela pikiran Tan Yun, Tan Sengxi, kamu bisa membuat kami menunggu begitu lama, menunggumu selama ratusan tahun sebelum kamu datang ke jurang api kuno. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan mengikuti Gengsi, dan melihat Liu Xingxia di ranah Kaisar Leluhur, dengan 9 murid perempuan dari ranah Kaisar Leluhur, terbang membunuh di depannya. Desir-desir, sudut rok menari, bayangan indah berkedip, dan 9 murid perempuan dari ranah Kaisar Leluhur 9 lapis mengelilingi Tan Yun. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, ekspresinya acuh tak acuh. Cak, Liu Xingxia terkekeh, senyumnya bergetar, ada apa? Tan Sengxi, sangat jelas, apakah Anda harus meminta orang lain untuk mengklarifikasi? Ketika suara itu jatuh, senyum Liu Xingxia tiba-tiba menghilang, dan tidak ada kata-kata lagi, dan dia berkata dengan dingin, 9 junior, bunuh. Ini kakak senior Liu. Setelah 9 murid perempuan menganggukkan kepala mereka naik ke udara, dan sementara pergelangan tangan mereka berputar, cahaya pedang yang luas merobek kekosongan dan menebas ke arah Tan Yun. 9 murid perempuan tidak keberatan segera setelah mereka mengambil tindakan. Mereka sombong bahwa mereka tidak bisa bereaksi sama sekali di ranah 9 kali lipat Kaisar Tan Yunzu, dan mereka akan dibunuh di tempat. Namun, pemandangan selanjutnya membuat ke-9 orang itu tidak percaya. Hanya karena kamu ingin membunuhku. Itu terlalu naif. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tan Yun seperti hantu, dan seperti hantu di lautan api di Pingcuan, langsung menghilang dari pandangan 9 gadis. Bagaimana situasinya? Dia hanya 9 lapisan dari alam Kaisar Leluhur, mengapa aku tidak bisa melihat kecepatan cepat? Aku tidak bisa melihatnya lagi. Petik 2 petik 2. Ledakan. Ketika langit runtuh, bumi jatuh, dan debu naik dari tanah, semua serangan 9 wanita terputus. Pada saat ini, Liu Xingxia yang sedang menonton pertempuran tiba-tiba melebarkan matanya, dan dia samar-samar menangkap bayangan ungu yang datang ke arahnya. Kecepatan yang mengerikan. Liu Xingxia, yang telah mencapai kesempurnaan besar di alam Kaisar Leluhur, sangat ketakutan. Dia tahu bahwa Tan Yun bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan kecepatan saja. Lari, Tan Yun lebih kuat dari yang kita duga, kita bukan lawannya. Ketika Liu Xingxia berteriak ngeri, dia tiba-tiba berbalik dan menghindari hidupnya. Memanggil. Setelah Tan Yun menusuk langit dengan pedang, kekuatan leluhur angin meletus di tubuhnya. Dengan angin puyuh, dia sekali lagi menggunakan langkah suci kalajengking untuk mencegat Liu Xingxia dalam tendangan voli, menembus pertama. Dia meninggal di tempat.